Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Saya Anissa Sabrina, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Nasional, akan menjelaskan definisi, sumber, dan penyelesaian sengketa hukum internasional dengan dosen pengampu Bapak Ogi Hafiz Juanda, SH LLM CLA. Definisi dari hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks dalam pengertiannya. Internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional maupun individu. Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa ataupun hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar raja-raja pada zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks, kaedah, dan asas yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dan bangsa-bangsa atau negara. Menurut Sugeng Istanto, hukum internasional adalah seperangkat ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Sementara itu, ada pendapat juga menurut Dr. Mukhtar Kusumatmaja, yaitu keseluruhan aturan hukum internasional atau prinsip-prinsip yang mengatur hubungan berkecil atau masalah-masalah yang melintasi batasan-batasan nasional. Sejarah hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara lahir dengan kelahiran masyarakat internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebagai titik atas lahirnya negara-negara nasional yang modern, biasanya diambil saat ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Westphalia yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa. Hukum internasional didasari atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam artian masing-masing berdiri sendiri dan tidak di bawah kekuasaan negara lain yang merupakan suatu tertib koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat. Perbedaan dan persamaan hukum internasional. Hukum internasional publik yang berbeda dari hukum internasional swasta adalah keseluruhan aturan hukum privat internasional dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batasan-batasan atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara perilaku masing-masing subjek hukum atau hukum perdata nasional yang berbeda. Sementara hukum internasional adalah aturan secara keseluruhan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan dan persoalan yang melintasi batasan-batasan negara atau hubungan internasional tidak sipil. Kesamaannya adalah kedua ini mengatur hubungan atau persoalan yang meliputi batasan-batasan negara atau internasional, dan perbedaannya adalah sifat hukumnya atau subjek hukumnya. Menurut pasal 38.1 Piagam Mahkamah Internasional menyebutkan ada 5 sumber hukum internasional, yaitu yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua ada kebiasaan internasional, yang ketiga ada asas hukum yang diakui oleh negara-negara yang beradab, yang keempat ada putusan pengadilan, dan yang kelima ada ajaran-ajaran para ahli sebagai sumber tambahan untuk menentukan aturan hukum. Sumber hukum internasional digolongkan menjadi 2 bagian, yakni berdasarkan doktrin, yaitu ada traktat, ada kebiasaan, ada keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, ada karya-karya yuridis, dan berdasarkan sifatnya, yaitu ada sumber hukum primer, yaitu terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum. Yang kedua ada sumber hukum subsidiar, yaitu terdiri dari keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hukum internasional.
Selanjutnya ada mekanisme penyelesaian sengketa hukum internasional. Pada dasarnya, berdasarkan hukum internasional atau lebih spesifiknya dalam Piagam PBB, setiap negara yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 33 Piagam PBB. Pasal 36 ayat 3 Piagam PBB menyatakan sengketa atau pertikaian hukum pada umumnya harus diajukan oleh para pihak ke Mahkamah Internasional yang merupakan organisasi yuridis utama dalam PBB. Selanjutnya berdasarkan statuta Mahkamah Internasional, Mahkamah dalam memberikan putusan terhadap sengketa-sengketa yang diajukan kepadanya harus memberlakukan yang pertama, konvensi-konvensi atau perjanjian internasional baik umum maupun khusus yang diakui oleh para pihak. Yang kedua, ada kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai bukti dalam praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Yang keempat, adanya keputusan-keputusan hakim atau dengan tetap memperhatikan ketentuan bahwa putusan Mahkamah Internasional tidak mengikat selain para pihak yang bersengketa, dan ajaran-ajaran dari para ahli hukum yang terpandang di berbagai negara sebagai pelengkap untuk penentuan pengaturan-pengaturan hukum. Sebagai catatan, dalam pasal 40 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, hal yang terjadi dalam sengketa internasional, para pihak dapat membuat perjanjian untuk menyelesaikan sengketanya melalui Mahkamah Internasional. Penyelesaian sengketa secara damai atau cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. J.G. Starke mengklasifikasikan suatu metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai atau bersahabat dengan cara yang pertama ada arbitrase, yang kedua ada penyelesaian yudisial, yang ketiga ada negosiasi, yang keempat ada jasa-jasa baik atau good office, yang kelima ada mediasi, yang keenam ada konsiliasi, yang ketujuh ada penyelidikan, dan yang kedelapan adalah penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Sekian adalah presentasi tugas 2 hukum internasional yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata dalam pengucapan atau dalam penyampaian yang tidak berkenan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.